Jadi Bapak, Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus, keluarga besar dari Bilangan Research Center dan juga Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, serta rekan-rekan hamba Tuhan, majelis, penatua, aktivis gereja, dan juga tentunya adalah mereka-mereka yang juga pelayanan di dalam pendidikan, yaitu para pengurus yayasan, kemudian juga sebagian mungkin adalah direktur pelaksana, dan juga kepala sekolah, mungkin ada juga sebagian daripada guru-guru yang hadir di webinar malam hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, dan saya yakin mungkin ada beberapa yang tinggal di luar negeri. Bapak sekalian, Shalom. Saya berharap webinar malam hari ini bisa memberikan kepada kita satu pengetahuan yang baru, satu inspirasi yang baru, satu panggilan yang baru yang bisa memperbaharui pelayanan kita di dalam dunia pendidikan Kristen tentunya. Webinar malam hari ini ditujukan untuk kalangan sendiri. Jadi ditujukan kepada hamba Tuhan maupun umat Kristiani, tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia yang melakukan pelayanan di sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Sekali lagi, ini untuk kalangan sendiri dan ini merupakan disclaimer dari kami pribadi maupun dari para penyelenggara. Materi yang saya sampaikan sebenarnya sudah pernah disampaikan di koordinasi nasional yang diselenggarakan di UPH pada awal Maret yang lalu. Tetapi karena yang hadir hanya sekitar 250 dan sangat banyak sekali stakeholder pendidikan yang belum mendengar, itulah sebabnya Majelis Pendidikan Kristen mengajak BRC untuk bekerja bersama-sama melayani dengan menyebarkan materi ini lebih luas lagi. Secara online, kita berharap teman-teman, rekan-rekan pelayanan dalam dunia pendidikan, pengurus yayasan, atau sinode gereja yang memiliki sekolah, maupun direktur pelaksana, koordinator, kepala sekolah yang belum sempat datang di awal Maret lalu, bersama-sama kita bisa mempelajari materi yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Nah, Bapak sekalian, saya akan menyampaikan materi ini mungkin sekitar 75-80 menit dan nanti kemudian kita gunakan sisa waktunya untuk melakukan tanya jawab ya. Dan saya berharap kita bisa menyelesaikan tepat waktu jam 9 waktu Indonesia bagian barat atau jam 10 untuk tengah atau jam 11 malam untuk mereka-mereka yang ada di Indonesia bagian timur ya, sudah cukup malam ya. Nah, di slide pertama ini, selama beberapa tahun terakhir Majelis Pendidikan Kristen dan terutama 1 tahun terakhir sejak pengurus Majelis Pendidikan Kristen masa layanan 2022 sampai 2027 diteguhkan, kemudian kita bekerja, kita melayani dengan giat, dan kita bersama-sama mendiskusikan, memikirkan. Tentunya ada banyak kegundahan, ada banyak kegelisahan, ada banyak pemikiran yang kemudian yang mendorong kita untuk bisa melayani lebih baik untuk pendidikan, terutama sekolah-sekolah Kristen Indonesia. Oleh karena itu, slide pertama ini saya berikan judul adalah Quo Vadis Sekolah Kristen. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi tanda tanya besar buat kita. Maka kita sampaikan Quo Vadis. Sama seperti pertanyaan Petrus kepada Tuhan. Tuhan hendak kemana? Baru dia sadar melalui pertanyaan itu, bahwa dia harus kembali ke Roma. Mudah-mudahan pertanyaan seperti ini akhirnya kemudian kita bisa menemukan jawaban. Ini ada 3 besar Quo Vadis yang menjadi pemikiran kita bersama, yang menjadi pertanyaan dari setiap pengurus MPK maupun MPKW di seluruh Indonesia. MPK memiliki 20 MPKW di seluruh Indonesia dan mungkin barangkali lebih dari 200 para pengurusnya. Kita berupaya membantu 400 yayasan yang menjadi anggota MPK. Dan tentunya jumlahnya meliputi hampir sekitar 7.000 unit sekolah Kristen Indonesia. Quo Vadis pertama yang membuat kita gelisah, membuat kita untuk berpikir ulang, yang kita harap bisa memperbarui panggilan kita, terutama hamba Tuhan, majelis, maupun para pengurus yayasan sekolah Kristen di seluruh Indonesia, ataupun stakeholder yang terkait sekolah Kristen di Indonesia. Dan salah satu hal yang menggembirakan adalah gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa selama 10 tahun terakhir ataupun 20-30 tahun terakhir. Gereja bertumbuh, dan jumlahnya juga semakin banyak karena kita tahu jumlah umat Kristen bertumbuh dengan baik.
Nanti saya akan sajikan beberapa data yang menunjukkan pertumbuhan umat Kristen di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Tetapi yang memberikan kepada kita pemikiran besar dan membuat kita gelisah adalah, kalau gereja bertumbuh, kenapa sekolah Kristen justru menurun? Menurun secara kuantitas maupun menurun secara kualitas. Oleh karena itu pertanyaan pertama adalah, Quo Vadis sekolah Kristen? Gereja bertumbuh. Tuhan memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Kita bersyukur untuk semua pertumbuhan ini. Tetapi di tengah-tengah pertumbuhan gereja, oleh karena umat Kristen di Indonesia yang bertumbuh dengan baik, tetapi sekolah Kristen justru mengalami penurunan. Quo Vadis yang kedua adalah, kita melihat kenyataan. 10-20 tahun terakhir, sekolah Kristen yang kuat semakin kuat. Sekolah Kristen yang baik semakin baik. Dan mereka dengan gampang mendapatkan siswa-siswa yang baru. Tetapi di satu sisi, sekolah Kristen yang lemah, kualitas gurunya lemah, jumlah siswanya menurun, reputasinya turun. Dan ternyata sekolah-sekolah yang lemah ini menunjukkan kecenderungan semakin melemah. Bahkan kemudian beberapa sekolah turun. Maka ini menjadi Quo Vadis yang kedua. Bagaimana peran sekolah Kristen yang kuat? Apakah mereka juga memperhatikan sekolah yang lemah? Apakah mereka tergelitik? Apakah mereka terpanggil? Melihat kenyataan, saudara-saudara mereka, ternyata mereka ada di sekolah-sekolah Kristen yang kualitasnya buruk. Dan bahkan beberapa di antara mereka tidak mampu menambah jumlah siswa. Dan kemudian beberapa tahun kemudian ada kemungkinan mereka harus tutup sekolahnya. Dan kemudian Quo Vadis ketiga adalah, sekolah Kristen adalah ladang pelayanan yang efektif. Itu merupakan salah satu statement yang sangat didukung oleh berbagai data. Pertumbuhan umat Kristen di Indonesia sebagian besar atau mungkin yang paling utama itu justru adanya penginjilan ataupun amanat agung yang dilakukan di sekolah-sekolah Kristen. Anak-anak pada usia 4-14 tahun kita tahu merupakan salah satu usia yang sangat baik untuk menerima firman Tuhan, untuk mendengarkan keselamatan tentang Kristus. Mereka percaya Tuhan Yesus dan akhirnya setelah mereka SMP dan SMA, mereka bisa membawa orang tuanya untuk pergi ke gereja dan kemudian mengenal Tuhan Yesus. Tapi benarkah gereja, perguruan tinggi Kristen, sekolah tinggi teologi dan pelaku usaha Kristen melihat hal yang sama? Banyak sekolah-sekolah Kristen ketika didirikan, mereka punya preambul, mereka memiliki satu pendahuluan yang sangat baik. Sebagai salah satu panggilan mereka, sebagai salah satu panggilan daripada amanat agung, mereka kemudian bertekad untuk mendirikan sekolah Kristen. Itu kata mereka pada saat mereka mendirikan sekolah Kristen. Bisa terjadi 20 tahun yang lalu, atau mungkin bahkan 50 tahun yang lalu. Tapi kenyataan hari ini, ternyata panggilan itu semakin luntur. Kenapa? Banyak gereja-gereja kemudian tidak kuat untuk melihat kenyataan, membangun sekolah tidak mudah, dan banyak kemudian anggota majelisnya, pengurus yayasan, kemudian patah harapan karena mereka melihat begitu banyak kompleksitas, membuat sekolah yang semakin baik. Oleh karena itu, inilah Quo Vadis yang ketiga. Justru pertanyaan-pertanyaan besar ini yang kita harapkan, kita ajak bersama-sama dengan MPK, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Mari kita memberikan jawaban yang benar sesuai dengan panggilan Tuhan. Maka melalui webinar malam hari ini, saya berharap kegundahan kita bersama akan memberikan panggilan kepada kita untuk bersama-sama melayani di dalam pendidikan sekolah Kristen atau sekolah Kristen secara umum. Bapak sekalian, seperti tadi saya katakan, saya akan mencoba mendukung dengan berbagai data mengenai Quo Vadis pertama bahwa gereja bertumbuh. Gereja bertumbuh itu karena umat Kristen yang bertumbuh. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Pada tahun 2010 misalnya, jumlah umat Kristen Indonesia adalah 16.528.513. Pada tahun 2020, umat Kristen di Indonesia ada 20.246.267. Kalau kita bulatkan, hampir sekitar 4 juta atau sekitar 3,7 juta. Jumlahnya sangat besar. Dan yang menarik kalau kita perhatikan pertumbuhan selama 10 tahun terakhir 2010 sampai 2020 sebesar 22,5 besar. Jelas pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat kelahiran maupun tingkat natalitas. Maka kita bisa melihat bahwa pertumbuhan umat Kristen yang hampir 4 juta selama 10 tahun ini sudah pasti bukan hanya karena natalitas, bukan hanya karena kelahiran, tetapi
Karena banyak orang-orang yang kemudian mendengarkan Injil Tuhan Yesus, dan kemudian mereka datang kepada Tuhan Yesus dan menyatakan iman mereka. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat pangsa pasarnya di slide berikut ini, Bapak sekalian bisa melihat. Mungkin barangkali paling mudah menghafalkan kalau kita membulatkan saja angkanya tanpa dengan satu desimal. Pada tahun 2010, kan, pangsa pasar atau market share daripada umat Kristen Indonesia itu adalah 6,96%. Mari kita bulatkan menjadi 7,0%, 7%, 2010. Dan kemudian pada tahun 2020, bukan 7% lagi, tapi 7,6%. Karena tadi saya katakan hampir 4 juta pertumbuhan selama 10 tahun terakhir. Kalau hanya sekedar natalitas saja, mungkin barangkali pertumbuhannya tidak jauh di antara 2,2 atau 2,3 juta saja. Tapi kemudian pertumbuhannya hampir menyentuh 4 juta selama 10 tahun terakhir. Puji Tuhan untuk pertumbuhan umat Kristen di Indonesia. Maka tidak mengherankan kalau gereja kemudian bertumbuh, ada beberapa sinode, kemudian selama 10 tahun terakhir mampu mendirikan 100 gereja atau 200 gereja, bahkan ada yang lebih daripada 1000 gereja. Dan itu menunjukkan bahwa memang karena umat Kristen bertumbuh, tidak mengherankan kalau begitu banyak gereja-gereja yang mengalami pertumbuhan, terutama dari segi jumlahnya. Maka survei dari Bilangan Research Center yang lalu juga memberikan konfirmasi hal ini. Beberapa gereja ternyata mengalami pertumbuhan yang sangat baik di atas 10% per tahunnya. Walaupun tentunya secara persentase tidak banyak. Tapi mayoritas lebih banyak yang bertumbuh dibandingkan yang minus, ya. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan gereja memang didukung oleh kenyataan jumlah umat Kristen yang mengalami pertumbuhan. Nah, kalau kita melihat penyebarannya dari umat Kristen itu setiap provinsi, saya menggunakan penyebaran provinsi yang belum ada pemekaran, ya, terutama seperti di Papua kita tahu ada pemekaran beberapa provinsi. Tapi kalau kita lihat di tahun 2020, ya, kita melihat dengan kenyataan bahwa sebagian provinsi juga mengalami pertumbuhan, walaupun tidak semuanya. Kita bersyukur masih ada 3 provinsi di mana umat Kristennya di atas 50%, yaitu adalah Papua dengan 69%, Papua Barat 54,1%, dan kemudian Sulawesi Utara sebanyak 63,3%. Dan kita tahu kan salah satu provinsi yang sangat besar tentunya sebagian besar adalah di Jawa, terutama dalam hal jumlah populasi penduduknya. Dan kita lihat DKI Jakarta misalnya 8,6% di tahun 2020. Kan, saya sampaikan pada tahun 2010 ada 7,5%. Tapi memang khusus untuk DKI Jakarta, kan, sebagian juga karena adanya migrasi. Dan Jawa Barat ada 1,8%, kemudian Jawa Timur 1,7%, dan Jawa Tengah 1,6%. Satu-satunya provinsi di Jawa Tengah di mana umat Kristennya mengalami penurunan adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah pernah mencapai 1,8%, 2020 kemudian cuma 1,6%. Dan tentunya ada banyak faktor yang membuat kenapa Jawa Tengah relatif menjadi provinsi yang mengalami penurunan, sebagian mungkin karena migrasi. Kan? Jadi beberapa anak mudanya migrasi dari Jawa Tengah pergi ke Jawa Barat, atau pergi ke Banten, atau pergi ke Jakarta. Dan migrasi ini sudah pasti dipicu oleh karena kenyataan sekolah-sekolah Kristen di Jawa Tengah relatif memiliki kualitas yang kurang baik. Dan kualitasnya bila dibandingkan dengan Jawa Barat maupun Jakarta, memang cenderung ada gap yang semakin besar. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya faktor pendidikan, kualitas sekolah Kristen ternyata juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah umat Kristen di provinsi masing-masing. Maka tidak mengherankan Bapak-Ibu sekalian kalau kita melihat kenyataan beberapa kantong Kristen yang miskin, ya. Kemudian sekolah-sekolah Kristennya relatif tidak baik, kualitasnya buruk, dan akhirnya banyak anak-anak mudanya meninggalkan daerahnya, dan akhirnya daerah tersebut masih miskin. Karena anak-anak muda yang punya kemampuan atau talenta yang baik, sekolahnya baik, kemudian mereka cenderung mencari daerah-daerah yang punya sekolah Kristen yang lebih baik. Dan kalau anak-anak muda yang memiliki karir yang lebih baik, akhirnya mereka meninggalkan daerahnya untuk kemudian bekerja atau berkarir di tempat-tempat yang lebih baik atau di kota-kota besar. Maka tidak mengherankan menjadi satu lingkaran yang terus-menerus
di mana beberapa daerah yang miskin, kantong-kantong Kristen yang miskin, mereka tidak mampu bangkit karena mereka ditinggalkan anak-anak muda yang bertalenta. Salah satu penyebab mereka meninggalkan karena memang di tempat-tempat seperti itu tidak memiliki sekolah-sekolah Kristen yang berkualitas. Akhirnya mereka tidak melihat ada satu harapan bagi mereka. Mereka tidak melihat adanya pengembangan karir buat mereka. Dan akhirnya mereka juga tidak melihat ada opportunity pekerjaan yang layak buat mereka. Padahal mereka memiliki talent baik. Akhirnya mereka pindah atau migrasi ke kota-kota besar. Maka tidak mengherankan sebagian kantong-kantong Kristen yang miskin ternyata tidak mudah mereka keluar dari kemiskinannya. Dan yang memang agak memprihatinkan adalah kalau kita melihat pemerintah mengeluarkan beberapa catatan, ada beberapa daerah atau kantong Kristen yang miskin, ternyata 80% daripada daerah-daerah yang disebutkan oleh pemerintah sebagai daerah-daerah yang masih miskin, ternyata 80% lebih adalah di tempat-tempat kantong Kristen. Salah satu faktor yang membuat mereka tetap miskin adalah kualitas pendidikan yang buruk. Pendidikan adalah faktor yang terbesar membuat kemajuan satu daerah. Pendidikan adalah faktor yang luar biasa, yang sangat penting, yang sangat kritikal bagi satu daerah untuk memajukan daerahnya, terutama mengembangkan anak-anak mudanya. Nah, dari beberapa data ini, mari kita melihat summary-nya yang saya tulis di dalam 3 fakta. Agar kita mudah menghafal, dengan jumlah umat Kristen Indonesia naik sebanyak hampir 4 juta selama 10 tahun terakhir. Tadi sudah saya sampaikan data-data yang menunjukkan seperti ini. Kita bersyukur pada Tuhan, dari 7% di tahun 2010 menjadi 7,6% di tahun 2020. Kemudian kenyataan yang kedua adalah persentase siswa Kristen di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK dari sekolah yang terdaftar di Kemendikbud, kan, ternyata juga persentase cukup baik, yaitu 8,9%, 10,3% untuk di tingkat SMP-nya, 8,9% di tingkat SD, dan 9,4% di tingkat SMA, SMK. Jadi artinya adalah kita bersyukur. Saya punya keyakinan yang kokoh bahwa pada tahun 2030 persentase umat Kristen akan mengalami pertumbuhan dari 7,6 mungkin 7,8. Kalau pekerjaan misi itu baik, kalau sekolah Kristen semakin baik, punya reputasi yang semakin baik, dan ada kemungkinan kita bisa melihat bahwa umat Kristen Indonesia kemungkinan besar mencapai 8% di tahun 2030 kalau melihat tren yang sudah ada. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, ini persentasenya dihitung dari total sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemendikbud ya. Jadi kita tidak menghitung sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kemenang. Jadi tidak termasuk misalnya ada madrasah ya. Kita tahu ada madrasah MI, kemudian ada madrasah MT, kemudian juga MA atau madrasah aliyah yang mesti selevel dengan SMA. Tidak dimasukkan dalam persentase seperti ini. Makanya saya melihat persentase 8,9%, 10,3%, 9,4% perlu dikalibrasi sedikit kalau kita himpun bersama-sama total siswa di Indonesia yang terhimpun baik sekolah di Kemendikbud maupun sekolah-sekolah yang di bawah Kemenaknya. Tapi ironisnya memang ya, nomor 3, sekolah Kristen di Indonesia 40% mengalami penurunan dan 30% mengalami stagnasi. Ini hal yang sangat menyedihkan. Oleh karena itulah sebabnya Majelis Pendidikan Kristen kita melayani dengan giat seluruh pengurus MPK di pusat misalnya jumlahnya 42, bersama-sama kita mencoba untuk menyadarkan kepada banyak gereja, kepada banyak yayasan, kepada perguruan tinggi Kristen, kepada STT, mari kita saling berkolaborasi untuk membangun satu pelayanan di mana kita bisa memajukan sekolah Kristen di Indonesia. Kalau tidak, sekolah-sekolah Kristen di Indonesia yang 40% mengalami penurunan ini, mereka memiliki kesalahan yang sangat besar. Mungkin saja bisa 50% dari sekarang hingga 10 tahun lagi mereka bisa tutup sekolahnya. Apakah ini merupakan sesuatu yang akan kita lihat? Mari kita bersama-sama, jangan sampai di generasi kita, kemudian kita menyaksikan sekolah-sekolah Kristen beberapa harus tumbang dan harus tutup. Bapak sekalian, sudah pasti kesimpulannya adalah ada problem yang besar dengan sekolah Kristen. Itulah sebabnya webinar ini saya akan mengajak Bapak sekalian kita mencoba memikirkan bersama bagaimana solusi untuk membuat sekolah-sekolah Kristen yang semakin berkualitas, kemudian menjadi berkat bagi banyak orang tua murid, terutama siswa-siswi Kristen di seluruh Indonesia, mempersiapkan generasi emas mereka, memberikan kepada mereka kesempatan yang lebih baik.
dan melalui pendidikan yang lebih baik supaya mereka bisa menjadi berkat di keluarga mereka, berkat bagi komunitas, berkat bagi gereja, dan berkat buat bangsa ini. Bapak sekalian, sebelum saya masuk kepada beberapa slide yang lain, perkenankan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai MPK. MPK sangat concern sekali dengan sekolah Kristen. Kita didirikan pada tanggal 5 Juni 1950. Sebenarnya inisiasinya sejak pemerintah Belanda, kira-kira sekitar 1935-36. Tapi kemudian diresmikan pada tanggal 5 Juni 1950 atau 2 bulan setelah PGI lahir. Maka PGI dan MPK sebenarnya memiliki sejarah yang sama. Jadi MPK menaungin sekolah-sekolah Kristen di Indonesia sejak tahun 5 Juni 1950. Ya. Kemudian anggotanya sampai hari ini kita memiliki 400 yayasan. Mungkin Bapak sekalian sering melihat beberapa sekolah yang sudah sangat terkenal seperti BPK Penabur, seperti IPK, seperti Kalam Kudus misalnya, seperti Metodis, seperti Petra, atau mungkin Pelita Harapan. Kemudian juga beberapa sekolah di Bandung seperti Bintang Mulia atau Tritunggal, di Semarang atau di kota-kota lain. Itulah contoh beberapa anggota daripada MPK. Tapi kalau kita lihat dari total sekolahnya ada 7.000 unit sekolah, ada beberapa sinode atau yayasan yang memiliki sekolah yang sangat banyak. Sebagai contoh di Papua ada lebih dari 1.000 sekolah Kristen. Di Manado, di Sulawesi Utara misalnya secara keseluruhan juga memiliki lebih dari 1.000. Sekolah seperti Gemit misalnya sekitar 700-800 sekolah. Dan kemudian juga di berbagai daerah. Maka total sekitar 7.000 unit sekolah. Kalau kita bicara sekolah, kita katakan unit sekolah karena SD, SMP, SMA kita hitung tersendiri. Jadi unit sekolah merujuk kepada jumlah kepala sekolah. Dan pengurusnya saat ini ada 42 pengurus pusat dan sekitar 250 pengurus di wilayah, yaitu ada 20 MPKW wilayah. Itu sekilas mengenai MPK. Dan dari pelayanan di MPK ini, maka kita mencoba mendata beberapa sekolah di Indonesia. Kita melakukan sampling beberapa sekolah yang ada di Sumatera, di NTT, di Jawa, maupun di Kalimantan, di Sulawesi, dan beberapa daerah lain. Dan kemudian kita melakukan grading secara sederhana lebih dahulu. Itu berdasarkan dari jumlah pertumbuhan siswa selama beberapa tahun terakhir. Ya. Kita lakukan dengan 5 grade, yaitu grade A, grade B, C, D, dan E. Grade A kalau pertumbuhannya lebih dari 5% per tahun, artinya pertumbuhannya jauh melebihi dari natalitas. Grade B tumbuh sangat baik, juga di atas natalitas, yaitu 2% sampai 5% per tahun. Grade C kalau pertumbuhan siswanya cenderung stabil, dari 1% atau minus 1%, dan grade D kalau penurunannya sudah minus 2% sampai minus 5%, dan kita sebut sekolah tadi grade E, kalau pertumbuhannya di bawah atau lebih dari minus 5%. Dan grade D dan grade E inilah yang kita sebut dengan sekolah-sekolah yang mengalami declining. Sedangkan grade C kita sebut sekolah-sekolah yang mengalami stagnasi. Dan grade A dan grade B sekolah-sekolah yang baik. Dan kemudian dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Kristen, hasilnya seperti berikut ini Bapak sekalian. Ternyata sekolah-sekolah yang masuk di grade D dan E jumlahnya 40%. Bayangkan, kalau kita kalikan dengan jumlah sekolah Kristen di Indonesia ada 7.000, maka 40% saja itu hanya berarti sekitar 2.800. Ini sungguh satu angka yang sangat besar, dan pasti Bapak sekalian yang hari ini baru mendengarkan, saya berharap menciptakan satu awareness bahwa kita menghadapi satu masa di mana banyak sekolah-sekolah Kristen di Indonesia itu sangat kritis. Membutuhkan banyak pertolongan dari gereja, membutuhkan pertolongan dari yayasan, membutuhkan pertolongan dari banyak perguruan tinggi Kristen yang mencetak guru, dan juga memberi pertolongan dari STT yang memberikan mencetak guru-guru agama dan sekaligus bisa membantu di kurikulum dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi satu wake up call buat kita. Mari, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita bersama, maka MPK ingin mengajak Bapak sekalian, mari kita layanin bersama-sama. Sekolah Kristen di grade D dan E sebanyak 40% memiliki kemungkinan besar akan tutup antara tahun 2023 sampai tahun 2030. Bapak sekalian, kemudian pasti pertanyaannya adalah mengapa banyak sekolah Kristen itu sulit bertahan? Saya mencoba sebagai pengusaha, ya, sebagai orang yang terpanggil di marketplace, ya, sebagai entrepreneur, saya mencoba melihat berbagai kenyataan dan diskusi dengan bersama-sama dengan banyak stakeholder, terutama dengan para pengurus MPK. Maka kemudian kita mencoba menuangkan hal ini bersama-sama.
Ya. Menurut dari slide ini, bahwa driver yang paling utama yang membuat banyak sekolah Kristen sulit bertahan adalah kenyataan bahwa pendidikan adalah sektor atau bidang yang disubsidi negara dengan jumlah yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari Sabang sampai Merauke, kan, Bapak sekalian, para penatua, para majelis, hamba Tuhan maupun pengurus yayasan, mari kita melihat satu kenyataan besar ini, bahwa kita masuk bidang kan, atau kita sebut dengan satu sektor atau industri yang disubsidi oleh negara dengan besar. Jadi kalau saya boleh menggunakan kata-kata, kita berkompetisi dengan negara dalam perspektif ini. Oleh karena itulah kan, kenyataan. Karena kita masuk di sektor yang disubsidi oleh negara, maka sekolah Kristen mengupayakan pendanaan sendiri. Dan ini akan menciptakan lingkaran problem yang terus-menerus bagi yang tidak mampu bersaing. Mereka harus memikirkan bagaimana dana itu bisa mereka peroleh, bukan hanya dari uang sekolah, tapi mungkin dari kucuran gereja, dari bantuan banyak pihak. Dan akhirnya terus-menerus dari setiap tahun ada beberapa sekolah yang berkelimpahan karena mereka keluar kan, dari bayang-bayang kompetisi seperti ini, dan mereka cukup nyaman dan mereka sanggup mencari dana sendiri melalui uang sekolah, kan, melalui kontribusi daripada orang tua murid atau siswa-siswinya. Tapi sebagian sekolah kemudian mereka melihat kenyataan mencari dana sendiri tidak mudah. Bahkan ada sekolah yang hanya mengandalkan dana POS misalnya. Sudah pasti dana POS itu sangat kecil. Pemerintah mengucurkan sekitar 51 atau 52 triliun untuk 216-217 ribu sekolah yang ada di Indonesia. Dan untuk di level SD, kadang-kadang jumlahnya hanya sekitar 100 ribu per anak per bulan, satu angka yang kecil. Dan di level SMA, mungkin ada yang sekitar 2 juta atau 2 juta lebih. Tergantung daripada daerah masing-masing. Biasanya tergantung daripada biaya hidup, dan tergantung dari indeks kemahalan konstruksi. Itu pemerintah sudah mengatur, itulah dana POS yang kemudian dikucurkan kepada sekolah-sekolah seluruh Indonesia, termasuk sekolah-sekolah Kristen. Maka inilah driver utama yang harus kita pikirkan bersama-sama, Bapak sekalian. Maka kita lihat bahwa membangun sekolah pekerjaan yang tidak mudah. Kita masuk di dalam satu sektor atau satu bidang yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi problem fundamental bagi yang tidak mampu bersaing adalah lemah dalam hal core competence, yang terutama guru dan manajemen yang kurang berkualitas. Dan guru adalah stakeholder yang sangat penting sekali. Ya. Guru ibaratnya satu restoran, ya, supaya enak harus memberikan chef yang baik. Nah, sama seperti sekolah Kristen. Salah satu stakeholder yang paling utama adalah guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian tidak bisa menikmati dalam waktu 1-2 tahun, tapi percayalah, dalam jangka moderat seperti 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Bapak Ibu sekalian pasti akan melihat hasilnya. Di lain pihak, kalau guru tidak berkualitas, Bapak Ibu sekalian akan sama, pasti akan melihat kenyataan sekolah-sekolah Kristen yang kemudian mengalami penurunan. Demikian juga core yang lain adalah manajemen. Maka sangat penting sekali Bapak sekalian memilih anggota yayasan sekolah Kristen yang baik. Saya seringkali agak setengah guyon, sering mengatakan bahwa gereja-gereja kalau bisa jangan orang-orang yang terbaiknya dijadikan hanya majelis. Sebagian dari mereka jadikan sebagai pengurus yayasan sekolah. Mengurus yayasan sekolah itu jauh lebih kompleks Bapak sekalian daripada sekedar menjadi majelis. Dan sekolah Kristen memiliki stakeholder yang sangat banyak. Yayasan, mereka-mereka yang duduk sebagai pengurus yayasan Kristen menghadapi kenyataan stakeholdernya banyak. Mereka berhadapan dengan guru yang tidak mudah diatur. Mereka berhadapan dengan kepala sekolah yang memiliki pemikiran sendiri. Mereka berhadapan dengan kenyataan juga mungkin koordinatornya atau dirpelnya. Dan belum mereka berhadapan dengan dinas pendidikan, stakeholder yang lain. Mereka harus belajar mengenai kebijakan pemerintah. Antara pusat dan daerah belum tentu sama. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka berhadapan dengan satu stakeholder yang paling tidak mudah, yaitu adalah orang tua muridnya. Orang tua murid yang sangat beragam, memiliki harapan yang berbeda, dan memiliki ekspektasi yang beragam, sudah pasti menjadi hal yang tidak mudah. Kan ada sebagian besar orang tua komplain karena sekolah itu terlalu ketat, mengajarkan pelajaran yang terlalu berat. Tapi ada juga orang tua yang komplain karena sekolah yang mengajarkan pelajaran yang terlalu ringan misalnya. Dan mereka tidak mudah. Sudah pasti tidak mudah karena apa? Karena orang tua murid adalah pihak yang membayar. Mereka mengeluarkan uang, mereka mengeluarkan biaya untuk mendukung sekolah anak-anaknya. Berbeda dengan jemaat yang duduk manis mendengarkan khotbah,
dan mereka mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan mereka, kemudian memberikan persembahan dengan sukarela. Sedangkan sekolah ada fee tertentu. Makanya Bapak sekalian, kualitas manajemen menjadi hal yang sangat penting, dan itu dimulai dengan kualitas pengurus yayasan yang baik. Maka sinode-sinode gereja, dimanapun Anda berada, Majelis Pendidikan Kristen ini mengajak, mari kita lihat pimpinan Tuhan bagaimana memilih pengurus yayasan baik. Kemudian reputasi sekolah Kristen yang buruk, dan akhirnya jumlah siswa yang menurun. Ini 3 hal yang pokok sederhana Bapak sekalian. Dan kalau dibuat di dalam satu slide yang lebih indah, ya, kita lihat lingkaran problemnya seperti ini. Di slide ini Bapak sekalian contoh lingkaran problem. Dan roda ini akan berputar terus-menerus. Kalau sekolah itu baik, akan semakin besar rodanya. Kalau sekolahnya buruk, rodanya akan semakin kecil dan akhirnya sekolahnya akan tutup. Menurunnya kualitas guru adalah biang keladi utama. Kualitas guru yang rendah pasti akan menciptakan kualitas siswa yang rendah pula. Kita tidak bisa mengharapkan guru-guru yang tidak berkualitas bisa menciptakan siswa-siswa yang berkualitas. Dan kualitas siswa yang menurun akhirnya menurunkan kualitas alumni. Alumni yang tidak berkualitas akhirnya memperburuk reputasi sekolah. Sudah pasti kalau reputasi sekolah yang buruk akhirnya kesulitan menciptakan siswa yang baru. Kalau kemudian alumninya terlihat tidak perform, tidak memiliki kinerja, tidak punya panggilan, tidak punya hati terhadap alma maternya, tidak banyak siswa-siswa yang kemudian mau masuk sekolah tadi. Bahkan adiknya pun, bahkan keponakannya pun, bahkan tetangganya pun, bahkan teman dekatnya pun. Akhirnya mereka tidak mau masuk sekolah yang sama seperti yang sudah terdahulu, yang sudah lulus. Kenapa? Kualitas alumni buruk, reputasi sekolahnya buruk, kesulitan siswa baru. Seperti kelompok D dan E kemudian mengalami declining, akhirnya apa? Problem dengan keuangan, cash flow-nya menjadi problem karena tidak cukup uang. Kemudian infrastruktur dan fasilitas yang kemudian tidak memadai. Akhirnya manajemen sekolah yang lemah pula. Kan pada saat seperti itu, tidak banyak orang ingin menjadi pengurusnya. Mereka tidak mau duduk sebagai pengurus yayasan karena sekolahnya sudah memiliki problem yang luar biasa. Maka saya bersyukur di Indonesia ini ada banyak sekolah-sekolah yang masih memiliki kualitas yang baik, terutama yang grade A dan grade B. Maka sekolah-sekolah seperti BPK Penabur, Anda bisa lihat kualitas gurunya baik, maka kualitas siswanya baik. Akhirnya alumninya baik. Pada saat alumninya baik, reputasinya baik, dan akhirnya mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan siswa yang baru, dan akhirnya tidak ada problem keuangan, dan mereka bisa membangun fasilitas yang bagus. Akhirnya, karena kualitas yang bagus, alumni yang baik, ada banyak di antara mereka yang kemudian mau duduk menjadi anggota yayasan, karena mereka pernah sekolah di BPK Penabur, mereka terpanggil untuk membuat sekolahnya menjadi lebih bagus lagi, akhirnya lingkaran ini menjadi lingkaran yang semakin baik. Maka kita bersyukur Tuhan memberikan sekolah seperti BPK Penabur, sekolah seperti IPK, sekolah seperti Kalang Kudus, sekolah seperti Pelita Harapan, dan sekolah seperti Metodis misalnya, beberapa sekolah yang baik seperti ini kita harapkan memberikan secerca harapan kepada kita. Ada satu sekolah yang menjadi model buat kita, yang bisa beberapa sekolah Kristen yang terpuruk bisa meniru mereka atau kemudian bisa mendapatkan pertolongan, bantuan daripada sekolah-sekolah Kristen yang baik. Nah, kalau saya mencoba mensampaikan juga mengenai kualitas sekolah yang buruk ini dalam konteks 7 kesalahan sekolah Kristen di slide berikut ini. Ada banyak gereja sebenarnya, mereka memiliki kesempatan untuk memilih pengurusan yayasan yang kuat. Tapi karena hamba Tuhannya tidak memiliki passion yang kuat, tidak memiliki panggilan yang kuat, tidak memiliki komitmen yang baik, atau tidak memiliki kecakapan dalam mengelola suatu sekolah, akhirnya mereka tidak mampu meyakinkan jemaatnya atau majelisnya untuk bisa menjadi pengurus yayasan yang bagus. Pengurus yayasan yang lemah itu salah satu hal yang sering dilakukan oleh sekolah-sekolah Kristen yang menurun, yang grade D dan E yang mengalami decline. Ini merupakan tanggung jawab para sinode hamba Tuhan, terutama sekolah-sekolah Kristen yang ada sinode gerejanya. Saya sadar ada beberapa sekolah Kristen yang didirikan di luar gereja, yang dibangun oleh entrepreneur atau dibangun oleh beberapa jemaatnya, mereka mendirikan sekolahnya. Tapi di Indonesia, mayoritas adalah sekolah-sekolah Kristen yang dibangun dari gerejanya. Atau yang kedua, banyak sekali sinode pengurus yayasan tidak berorientasi kepada kualitas. Mereka tidak percaya bahwa kualitas itu penting untuk sekolah. Jadi mereka menerima kalau kualitas guru seadanya. Mereka menerima kenyataan kalau kurikulum diajarkan dengan cara-cara yang biasa saja.
Mereka tidak mau memperbaiki beberapa hal yang seharusnya mereka mampu. Kenapa? Mereka tidak memiliki mindset bahwa kualitas adalah hal yang paling fundamental untuk memajukan sekolah Kristen. Dan memiliki mindset kualitas bukan hal yang mudah. Itu harus tercermin di dalam satu panggilan yang sangat kuat, terutama buat sekolah-sekolah Kristen. Kita harus percaya, sama seperti firman Tuhan mengatakan, bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas. Begitu banyak firman Tuhan, begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan maupun yang ditulis oleh Paulus, bahwa kita harus melakukan segala sesuatu dengan berkualitas, supaya kita tidak menjadi petinju yang sembarangan, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas. Kita harus mengasah talenta kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kadang-kadang ada kesalahan strategi dalam memilih segmen. Seharusnya ada segmen tertentu yang dia bidik, kan? Tapi kemudian dia membiarkan segmen itu, dia memilih beberapa segmen tertentu. Salah satunya, kadang-kadang ada beberapa sekolah, dia mau menjadi sekolah Kristen yang umum, bukan sekolah misi, tapi dia membidik segmen yang terlalu bawah. Akibatnya dia terjerat kesulitan. Beda kalau memang pilihan kita adalah sekolah misi misalnya. Jadi kesalahan strategi memilih segmen, maka beberapa sekolah di Jawa Tengah misalnya banyak sekali berguguran. Karena saya lihat kan, mereka salah di dalam membidik segmennya. Bisa juga kesalahan menetapkan uang SPP yang rendah. Ini memang bukan hal yang mudah. Saya sadar sekali pada saat saya belum melakukan webinar ini, ada banyak juga saya dengar banyak orang tua mengatakan bahwa sekolah-sekolah Kristen sangat komersial. Ini memang hal yang dilematis. Dan nanti saya akan berikan beberapa perhitungan bagaimana sekolah Kristen harus survive. Dan ini merupakan pekerjaan dari gereja. Maka saya ingin mendorong juga banyak hamba-hamba Tuhan harusnya di mimbar harus banyak mengatakan buat orang tua murid yang sudah diberkati, orang tua murid yang memiliki banyak uang, seharusnya mereka tidak komplain kalau mereka harus membayar lebih. Sebab dengan membayar uang SPP yang lebih, akhirnya apa? Akhirnya mereka bisa mendorong sekolah itu menjadi maju, bahkan mereka bisa menjadi berkat buat orang lain. Maka sekolah Kristen harusnya berani untuk melakukan diferensiasi perbedaan antara orang kaya dan yang tidak mampu. Sekolah-sekolah Kristen harus banyak memberikan beasiswa yang tidak mampu. Tapi di satu sisi harus mendorong mereka-mereka yang mampu, mereka yang sudah diberkati Tuhan, mereka harus siap bayar lebih. Bapak sekalian, pendidikan itu mahal. Anda lihat beberapa negara maju, bahkan di Amerika pun, seorang manajer atau seorang direktur yang punya anak 2 atau 3, belum tentu mereka sanggup membiayain sampai ke arah universitas. Pada saat mereka bekerja, walaupun gajinya cukup bagus, mereka punya anak 1 atau 2, bisa 50% sampai 60% penghasilannya harus mereka keluarkan untuk pendidikan anak-anak. No. Pertanyaan saya buat mereka-mereka yang kaya, berapa persen yang Anda berikan untuk membayar pendidikan sekolah Bapak sekalian? Mungkin sebagian ada yang 5% atau hanya 10%, 20%. Dan ini merupakan salah satu pekerjaan kita bersama-sama. Kalau semua sekolah Kristen kemudian membayar uang SPP terlalu rendah, dan akhirnya sekolah itu menjadi buruk. Mereka tidak mampu merekrut guru-guru yang berkualitas, tidak mampu memberikan gaji yang layak. Akhirnya dalam jangka panjang sekolah itu pasti melakukan penurunan. Maka kesalahan kelima, kadang-kadang uang SPP-nya cukup bagus, sekolah memiliki cash flow, tapi tidak berani membayar guru minimum sama dengan gaji guru negeri. Bapak sekalian, kadang-kadang saya sering mengatakan kalau Anda melihat sekolah itu buruk atau tidak, dalam waktu 1 menit dengan 3 pertanyaan saja. Ini sering kali saya ulang-ulang dan ternyata hasilnya relatif akurat. Pertanyaan pertama adalah, Anda bisa tanyakan, apakah hamba Tuhan, apakah majelis penatua, apakah pengurus yayasan, anak-anaknya disekolahkan di sekolah Kristen, di gereja, di mana mereka melayani. Kalau jawabannya mengatakan, oh tidak, saya menyekolahkan anak saya di tempat lain, Anda bisa menduga kemungkinan sudah 50% sekolah Kristen tadi tidak baik atau mengalami penurunan. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan mau majelis di mimbar mengatakan, ayo kita dukung sekolah Kristen kita, ayo kita bangun sekolah Kristen lebih baik, ayo sekolahkan anak-anak Anda di sekolah Kristen, tapi kemudian mereka tidak memberikan keteladanan, sangat sulit sekali. Dan yang kedua, pertanyaan kedua juga cukup sederhana. Berapa gaji guru di mana mereka mengajar di sekolah Kristen? Kalau jawabannya hanya separuhnya atau jauh lebih rendah, kita tahu 80% kemungkinan sekolah Kristen tadi pada posisi yang declining. Yang ketiga sudah pasti kita bisa bertanya apakah jumlah siswanya mengalami kenaikan atau penurunan. Kalau mengatakan penurunan,
Jadi kalau sudah anak hamba Tuhan, majelis pengurusnya tidak sekolah di sana, dan kemudian kedua, gaji gurunya hanya setengahnya atau jauh lebih rendah daripada gaji-gaji negeri, dan kemudian ketika jumlah siswa yang mengalami penurunan, kita tahu 100%, hampir 100% pasti sekolah Kristen tadi mengalami penurunan, declining, dan kondisinya pasti tidak baik. Kemudian yang keenam adalah tidak memiliki konsep sekolah Kristen yang unik. Keenam ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Ini merupakan salah satu cara buat kita membuat perbedaan, kualitas dengan cara membangun perbedaan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita membangun sekolah Kristen sebagai bagian amanat agung. Melalui kurikulumnya, melalui pengajaran, mestinya kita bisa menyajikan satu Christian worldview. Maka hampir semua visi misi daripada sekolah Kristen pasti ada kata-kata membangun karakter Kristiani, misalnya melalui firman Tuhan yang menjadi satu proses pembelajaran holistik bersama-sama dengan mata pelajaran dan juga firman Tuhan di dalamnya. Ini tidak memiliki konsep sekolah Kristen yang unik. Mestinya mereka harus bersama-sama berdoa dan kemudian melihat apa yang bisa mereka bangun menjadi sekolah Kristen yang unik. Kemudian yang ketujuh, tidak ada feasibility study yang sebelum membangun sekolah. Ini tipikal karena manajemennya lemah. Nah, Bapak sekalian, maka tidak mengherankan 7 kesalahan sekolah Kristen kemudian menimbulkan banyak komplain, ya. Beberapa komplainnya seperti ini, Bapak sekalian. Dan kadang-kadang pasti kita sering mendengarkan komplain. Di MPK kita sering sekali mendengarkan komplain dari berbagai pihak, ya. Baik dari terutama dari pengurus yayasan, dari kepala sekolah maupun dari direktur pelaksananya. Mereka mengatakan komplain-komplain seperti ini. Dan komplain seperti ini sebenarnya tipikal untuk komplain dari sekolah-sekolah swasta lainnya, ya. Sebagai contoh, mereka jangan membangun sekolah negeri lagi, karena sekolah negeri menjadi pesaing mereka, sehingga banyak siswa mereka tersedot, terhisap ke sekolah negeri di mana mereka membangun di kota-kota tertentu. Kemudian BOS misalnya, ya, bantuan operasi sekolah dan hibah diperbesar jumlahnya. Itu contoh teriakan mereka. Kemudian PBDB atau penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri dibatasin supaya sebagian bisa ke sekolah swasta. Atau P3K. Jadi pengangkatan guru-guru honor, ya, dan kemudian menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dipersulit, dan guru tetap di sekolah Kristen setelah diangkat melalui P3K. Jadi P3K boleh, tapi kemudian dikembalikan. Tapi kemudian undang-undangnya sudah sebagian mereka berkilah. Undang-undangnya mengatakan kalau guru honor diangkat menjadi guru ASN, mereka harus dipindahkan ke sekolah negeri, tidak boleh mengajar. Dan kita tahu banyak sekolah-sekolah Kristen, terutama di Indonesia bagian timur, jumlah ASN yang mengajar di sekolah Kristen itu kadang-kadang bisa sampai 80%. Apa jadinya kalau suatu hari ASN itu ditarik? Cepat atau lambat akan ditarik. Bisa tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Ini merupakan kegentaran yang luar biasa buat kita. Tapi di satu sisi, saya mau bertanya Bapak sekalian, kalau ada guru-guru honor gaji cuma 1,5-2 juta, kemudian ini guru yang sangat baik, bertalenta, guru yang punya keluarga dan guru yang punya anak, guru yang berdoa, guru yang memenuhi panggilannya. Tiba-tiba sebagai guru honor, karena dia bertalenta, kemudian dia melakukan tes, akhirnya dia diterima menjadi ASN dengan perjanjian kerja. Kemudian harus dipindahkan ke sekolah negeri. Kemudian sekolah Kristen kemudian berteriak, mereka dipindahkan, akhirnya apa? Kekurangan guru, beberapa kelas kemudian harus dihimpun menjadi satu karena gurunya berkurang. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bersikap? Apakah kita membatasi guru-guru kita supaya tidak bisa ikut P3K, supaya mereka tidak bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik? Membiarkan mereka kemudian tetap mengajari sekolah Kristen dengan gaji yang sangat buruk, dan mereka kemudian terus-menerus setiap hari bergulat dengan kehidupan mereka. Mereka juga punya anak, dan anaknya kemudian sulit sekolah oleh karena pendapatan mereka yang sangat minim. Dan ini merupakan satu dilema yang luar biasa, dan akhirnya menjadi satu kesaksian yang sangat berat. Dan saya pribadi bersama-sama pengurus MPK kadang-kadang tidak mudah memikirkan. Dan kalau ada yayasan yang mencoba mengatakan, tolong dong MPK, kemudian kita melakukan lobby kepada dinas pendidikan supaya P3K dihentikan atau ada P3K, tapi gurunya tetap dikembalikan di mana dia mengajar. Ini bukan persoalan yang mudah. Guru pun mereka juga berdoa. Guru pun juga ingin menikmati berkat Tuhan. Mereka juga ingin mengembangkan karir mereka. Mereka juga punya anak. Mereka punya hak juga supaya anaknya sekolah dengan baik. Dan mereka juga menginginkan supaya mendapatkan gaji yang layak. Dan kemudian komponen lain, sertifikasi guru Kristen dipermudah, guru ASN di sekolah Kristen jangan ditarik, mempermudah izin membuka sekolah Kristen dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian,
Apakah kita ingin menjadi bagian yang terus-menerus tahun ini, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bersama-sama menyatakan komplain keluhan-keluhan seperti ini? Tentu menjadi satu kesaksian yang tidak baik. Di manakah dignity kita? Di manakah iman kita? Di manakah kesaksian sekolah-sekolah Kristen menjadi bagian daripada amanat agung? Ini menjadi satu kegelisahan besar yang mari kita renungkan bersama-sama. Tapi itu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dan Majelis Pendidikan Kristen, itulah sebabnya saya sungguh bersyukur dengan semua pengurusnya sangat giat melayani. Karena kita melihat bahwa generasi ini, kita melewatin satu generasi yang sangat berbahaya untuk beberapa sekolah-sekolah Kristen. Mungkin Bapak sekalian kalau ada di lingkungan BPK Penabur, di IPK, di Kalam Kudus misalnya, mungkin Bapak sekalian tidak melihat banyak kegelisahan seperti ini. Tapi tengoklah beberapa sekolah-sekolah yang ada di kantong-kantong Kristen yang miskin di Indonesia bagian timur, atau bahkan tidak perlu Indonesia bagian timur, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, begitu banyak sekolah-sekolah punya problem. Tidak ada yang menolong mereka. Kalau di Indonesia bagian timur, di kantong-kantong Kristen di Papua, di Sulawesi Utara, di NTT, sebagian daripada dinas pendidikannya adalah mereka umat Kristen. Mereka masih mau membantu juga dengan mengirimkan ASN dan segala macam. Tapi itu menjadi satu proses membuat mereka tidak mau mandiri. Sehingga proses memanjakan sekolah-sekolah Kristen di tempat seperti itu. Nah, inilah menjadi dilema yang luar biasa, bukan? Karena itu, Bapak sekalian, mari kita lihat berbagai solusinya. Kita melihat, sebelum kita melihat solusinya, Bapak sekalian, untuk membangkitkan semuanya, mari kita dimulai dengan mindset. Menjadi true believer in quality. Kita harus memberikan siswa-siswa kita satu proses pembelajaran yang berkualitas dengan cara membangun sekolah Kristen yang berkualitas, Bapak sekalian. Berkualitas. Dan kualitas itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Guru yang lebih baik, kurikulum lebih baik. Tapi kualitas itu dalam perspektif Kristen sekaligus menonjolkan keunikan Kristen. It's a Christian worldview. Kita tampilkan apa yang diajarkan firman Tuhan. Dan pasti kita harus melihat satu kebenarannya. Siapapun yang dididik sesuai dengan Taurat, sesuai dengan firman Tuhan, pasti sekolah Kristennya berkualitas. Dan itu yang membedakan sekolah Kristen dengan sekolah-sekolah lainnya. Berkualitas, tapi sekaligus juga berbeda. Karena mereka dididik menjadi karakter Kristus, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang akan lebih baik di masa mendatang. Menjadi garam dan terang dunia, memberikan dampak positif pada saat mereka sudah berkarir. Nah, mari saya akan masuk lebih lanjut untuk bagian solusinya. Kalau kita lihat dari postur anggaran APBN di Indonesia, kita lihat bahwa APBN untuk pendidikan itu sekitar 20% dan memang kementerian yang paling tinggi mendapatkan dana sudah pastilah pendidikan. Dan selama 20 tahun terakhir, Indonesia itu sangat baik sekali dalam hal persentase, mengikuti banyak negara-negara maju. Bahwa pendidikanlah yang membuat negara itu maju. Singapura maju, Korea maju, China maju, atau mungkin beberapa negara Eropa itu sangat maju di masa lalu karena semuanya karena pendidikan. Makanya banyak negara berkembang dunia juga bersama-sama mengikuti langkah negara maju, memberikan postur APBN terutama untuk pendidikan sangat tinggi. Di Indonesia pun kita bertahan dengan 20%. Oleh karena itu sebenarnya pemerintah juga fokus kepada pendidikan, kita bersyukur itulah membuat Indonesia juga terlihat semakin baik oleh karena salah satu faktornya pendidikannya semakin baik. 20% daripada APBN itu sekitar 600 triliun. Saya tidak mau masuk dalam angka-angka detailnya, tapi kira-kira seperti gambar seperti itu. Ada 612 triliun yang akan dikucurkan pemerintah untuk APBN itu di pendidikan. Dari 612 triliun ada sebagian keluar menuju ke Kementerian Agama, itu 157 triliun karena kita tahu ada banyak sekolah di bawah Kemenang, tapi kemudian juga sebagian besar ditransfer ke daerah-daerah ya. Jadi kalau seperti postur anggaran seperti ini, saya menduganya di slide berikut ini adalah seperti berikut. Dalam perhitungan APBN, ya, maka pemerintah memberikan subsidi pendidikan sekitar 750.000 per siswa per bulan. Saya sudah membuat kalkulasi seminimum mungkin, dikurangi dengan berbagai biaya yang tidak efisien, akhirnya kira-kira jatuhnya 750.000 per siswa per bulan yang dinikmatin oleh sekitar 30 juta mereka-mereka sekolah di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya Anda masuk sektor atau bidang di mana anak-anak yang sekolah di negeri sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah 750.000 per siswa per bulan. Maka asumsikan saja range subsidi ini dari 500.000 sampai 1 juta. Tergantung daripada indeks kemahalan, tergantung dari indeks biaya hidup ya.
Saya asumsikan di kota-kota kecil mungkin 500.000. Kalau di Jakarta bisa 1 juta, rata-rata asumsinya 750.000 per siswa per bulan. Itu perhitungan sederhananya. Maka itulah sebabnya pertanyaan pertama adalah berapa SPP sekolah Kristen agar mampu bertumbuh? Rule pertama, harus mampu menggaji guru-gurunya sama dengan guru-guru sekolah negeri. Kemudian rule kedua, kalau tidak mau ikutin rule pertama, jadikan sebagai sekolah misi. Ini memang bukan pergumulan yang mudah buat MPK, tapi saya pikir ini sudah saatnya. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang mendengarkan webinar pada malam hari ini, Ketua Sinode ataupun pengurus yayasan, jangan membuat sekolah, kecuali kalau sekolah misi, dan kemudian Anda tidak mampu untuk menetapkan fee 500.000 per bulan per anak kalau di kota kecil, atau mungkin 1 juta per bulan per anak kalau di Jakarta, di kota-kota besar. Tapi kalau Anda merasa itu bukan panggilannya, untuk menjadi sekolah Kristen yang sustainable di masa mendatang, jadikan sekolah misi. Kalau Anda sekolah misi, maka setiap hamba Tuhan, setiap majelis harus berjabat tangan, berkomitmen. Anda harus memberikan subsidi seumur hidup. Sampai generasi yang mendatang, sampai Tuhan Yesus datang kembali, Anda harus memberikan subsidi terus-menerus, karena menjadi sekolah misi. Itu merupakan satu panggilan pelayanan, bagian daripada amanat agung. Tapi kalau ingin menjadi sekolah yang bertahan, yang bertumbuh, yang bisa berkualitas, dan terus-menerus bisa ekspansi, dan kemudian memberikan citra yang baik, inilah gambaran. Suka tidak suka, inilah kenyataan, Anda harus menetapkan SPP. Tapi sekaligus, Anda harus punya hati. Buat keluarga-keluarga yang tidak mampu sekolah Kristen harus memiliki keberanian memberikan beasiswa, bila perlu, tidak perlu membayar sama sekali. Untuk mereka-mereka yang punya talenta dan tidak mampu. Oleh karena itu, sekali lagi, buat jemaat yang kaya, buat jemaat yang berkelimpahan, dan hamba Tuhan harus mendorong mereka, menyadarkan mereka. Kalau mereka memberikan uang SPP yang berlebih, mereka sudah menjadi berkat bagi orang lain. Membuat sekolah bertumbuh, membuat guru-guru bisa mendapatkan gaji yang layak, dan kemudian proses pembelajaran yang lebih baik. Dan akhirnya juga membantu mereka-mereka yang tidak mampu, sehingga menciptakan satu berkat yang besar ketika kelak setelah mereka lulus. Kemudian rule yang ketiga, harus dipertimbangkan jumlah subsidi untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu tadi. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan 3 rule ini cukup jelas buat kita, memberikan gambaran menjadi salah satu cara kita untuk berdiskusi lebih dalam lagi. Maka kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya, bagaimana simulasi untuk menghitung SPP sekolah Kristen. Kalau setiap murid negeri rata-rata menerima 750.000 per murid, ini mengacu pada struktur anggaran Kemendikbud, dan asumsi perbedaan kota Jakarta kota kecil 2:1 tadi, saya asumsikan kota kecil pakai 500.000 ya. Dan kemudian pendekatan gaji guru, pengeluaran untuk gaji guru dengan standar gaji guru ASN tidak boleh lebih besar dari 50% pengeluaran sekolah. Artinya begini, Bapak sekalian, kalau memberikan sekolah, ya, kemudian ada penerimaan total misalnya 1 miliar, gaji guru seyogyanya tidak boleh 50%. Kalau lebih dari 50%, Anda tidak punya space, tidak punya kesempatan untuk melakukan ekspansi. Sebab kalau gaji guru sudah 50%, dan kita tahu ada gaji tenaga kependidikan di luar guru, dan biasanya jumlahnya adalah sepertiga atau setengahnya. Jadi kalau guru itu ada 100, biasanya tenaga kependidikan bisa sekitar 30-40. Gaji mereka kira-kira sepertiga atau 40%-nya. Ya. Dan oleh karena itu kalau gaji guru sudah 50%, ditambah dengan gajinya 15-20% tenaga pendidikan, sudah hampir 70%, dan sisanya operasional, Anda pasti tidak memiliki uang sisa untuk membangun, untuk melakukan renovasi, untuk melakukan hal-hal yang berkualitas lainnya. Ya. Nah, mari kita lihat gambaran seperti ini. Ya. Asumsi jumlah murid adalah 30 per kelas, dan kita tahu total pendapatan 30 kali 500.000 adalah 15 juta per bulan. Rasio guru dan murid 1:15. Di Indonesia, rasio guru dan murid 1:15. Maka Indonesia itu tidak kekurangan guru. Yang kekurangan adalah kekurangan guru yang berkualitas. Kecuali sekolah Kristen. Kalau sekolah Kristen, ada banyak sekolah yang kekurangan guru. Ya, bukan hanya berkualitas, tapi juga kekurangan guru. Seperti di Papua misalnya, atau sekolah-sekolah seperti GKJ di Jawa Tengah. Bisa kekurangan guru. Rasio guru 1:15 di Indonesia adalah rasio yang sangat bagus. Itu sama seperti rasio di Amerika. Dan hampir sama dengan negara-negara maju. Tentu tidak sama dibandingkan dengan beberapa negara Eropa seperti contohnya Norwegia, Finlandia misalnya. Ya, itu rasionya bisa 1:9, 1:10. Atau beberapa negara Middle East yang sangat kaya, rasionya 1:10. Tapi 1:15 sangat bagus, relatif baik. Itu sama seperti di Amerika, sama seperti Jepang, sama seperti di Singapura. Rasionya cukup bagus. Ya, 1:15.
Di Indonesia kira-kira 1:15, karena apa? Ada 3,3 juta guru dan kira-kira ada 50 juta tenaga didik. Ya, kecuali SMK itu 1:16 ya SMK kita. Oleh karena itu kita asumsikan rasio 1:15 dan kita tahu dengan per kelas 30 berarti butuh 2 guru rata-rata. Kalau gaji guru minimum 3,5 juta per bulan, maka total gaji sudah 7 juta untuk satu kelas. Maka kalau kita lihat uang SPP kita 500.000 per bulan, dikalikan 30, 15 juta. Gaji guru 7 juta, jadi masih make sense. Makanya saya katakan 500.000 itu kira-kira angka yang Anda harus tetapkan dan kemudian Anda mencapai break even point. Dan itu pun membuat sekolah Anda belum tentu bisa berkembang. Sekali lagi, kalau Anda merasa itu bukan panggilan, jadikan missional school, jadikan sekolah misi, bagian daripada amanat agung. Dan kemudian setiap komponen daripada gereja harus betul-betul mendukung sekolah-sekolah misi seperti ini, ya. Oke. Kemudian, apa opsi untuk sekolah Kristen yang menurun, Bapak sekalian? Nah, ada beberapa opsinya. Tutup semua atau tutup sebagian unit sekolah Kristen. Ini sesuatu yang sangat sulit buat MPK pun. Ketika saya ditanya, Pak Handi, bagaimana kalau sekolah Kristen ditutup? Sangat sulit, sangat keluh sekali kita mengatakan jawabannya. Sebagai pengusaha, sangat cepat sekali. Mungkin dalam hitungan 5-10 detik mengatakan, it doesn't make any sense, sudah sekolah ini. Sangat sulit sekali. Tetapi sudah pasti, kita sebagai bagian daripada amanat agung, bahwa sekolah Kristen merupakan tempat yang sangat efektif untuk membangun generasi umat Kristen yang lebih baik. Kita perlu berjuang. Tetap berjuang sendiri atau mau berubah. Dari mana? Bantuan dana infrastruktur, peningkatan kualitas guru dan kurikulum misalnya, peningkatan kualitas manajemen sekolah. Jadi kita masih punya opportunity. Maka beberapa pengurus MPK ini, mereka sangat baik sekali, mereka memenuhi panggilan, mereka bertekad selalu mengatakan kepada sekolah-sekolah Kristen, Pak, ayo kita berjuang, tapi tentu Anda harus mau berubah. Atau berjuang bersama dengan sekolah Kristen lainnya. Bisa dimentor oleh sekolah Kristen berkualitas, itulah keinginan MPK. Kita juga ingin membangun bagaimana suatu hari kita bisa membantu mereka menjadi sekolah asuh dari sekolah Kristen lainnya, atau merger dengan sekolah Kristen yang kuat misalnya. Ini contoh berbagai opsi sekolah Kristen yang menurun. Mau tutup? Tentu jangan. Lebih baik kita berjuang sendiri dan mau berubah, atau berjuang bersama dengan sekolah Kristen lain. Mau mohon bantuan mereka. Walaupun tentu tidak mudah. Banyak sekolah Kristen yang dibantu, tapi ada kenyataan pada prosesnya, mereka benar-benar tidak membuka, dan kemudian proses bantuan kepada sekolah akhirnya tidak efektif juga. Ya. Kadang-kadang ada permasalahan tersendiri ketika membantu sekolah-sekolah, karena saya sadar juga kadang-kadang banyak pengurus yayasan itu sangat posesif, mereka itu yang mendirikan, mereka sebagai founder, mereka tidak ingin diganggu walaupun sekolah sudah declining, tapi mereka merasa bahwa orang luar tidak perlu campur tangan, dan mereka akhirnya tidak mau berubah, dan hal seperti ini menjadi satu lingkaran problem yang terus-menerus terjadi sampai kemudian sekolah itu akan tutup mungkin. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat di slide berikut. Dan Tuhan memberikan kepada kita satu opportunity, ya. Perubahan teknologi dan kebijakan bisa menjadi kesempatan buat kita. Digitalisasi pembelajaran, kita bersyukur. Teknologi satu kesempatan, maka jangan patah semangat, masih ada kesempatan. Apalagi ada kurikulum merdeka, IPA IPS sudah dihapus, kita mungkin ada satu undang-undang CISDI yang baru, mudah-mudahan semakin memberikan kemerdekaan kurikulum. Kemerdekaan kurikulum inilah menjadi satu panggilan buat MPK, bagaimana menciptakan kurikulum yang berbasis Kristiani, kurikulum yang punya Christian worldview, sehingga proses pengajarannya. Tapi ini tidak mudah terjadi kalau guru-gurunya tidak terpanggil dengan baik. Oleh karena itu, suatu hari kita berharap kita menciptakan banyak guru-guru yang bukan mengajarkan subject matter, bukan subjeknya. Mereka mengajarkan matematika, mengajarkan biologi, kimia, fisika, bahasa, sastra, kesenian, apapun. Tapi bukan subjeknya saja, tapi mannernya. Bagaimana menciptakan mereka menjadi siswa-siswi yang berkarakter Kristus. Maka pada saat mereka menceritakan mengenai atau mengajarkan fisika, mereka kemudian mengembalikan betapa hebatnya Tuhan menciptakan alam semesta, membuat semua rumus-rumus fisika yang kemudian bisa ditemukan oleh manusia. Betapa hebatnya Tuhan menciptakan bilangan matematika dan sebagainya. Bagaimana Tuhan membuat proses orang itu bisa berbahasa dengan baik, so bisa berkomunikasi dengan baik. Dan yang ketiga misalnya, kemudian hibah dari pemerintah, kesempatan yang baik menjadi sekolah atau guru penggerak. Pemerintah sudah memberikan gambaran atau kolaborasi dengan berbagai mitra. Ada banyak mitra-mitra yang bisa dikolaborasi, kita perlu open-minded dalam hal berkolaborasi, atau kolaborasi dengan pemerintah, misalnya dalam hal PPDB, donasi, atau RUC dengan baru. Nanti
Sama-sama kita pelajarin apa saja kesempatan yang baik buat kita untuk mengajukan sekolah Kristen, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, itulah sebabnya MPK kemudian tergerak. Maka di MPK kita memiliki satu visi yang baru. Sejak 2022, akhirnya kita menetapkan visi. Bersama-sama dengan pengurus, ya, kita bersyukur ya Tuhan menghadirkan MPK, kita mohon penyertaan supaya melalui MPK kita bisa memberikan inspirasi, terutama kepada sekolah-sekolah Kristen yang tertinggal atau yang declining. Tapi kita mengajak sekolah-sekolah yang bersyukur, sekolah-sekolah yang sangat baik untuk bahu-membahu. Jangan sampai sekolah-sekolah yang kuat, mereka kuat sendiri. Kemudian membiarkan sekolah-sekolah yang lemah. Dan gereja-gereja harus semakin disadarkan bahwa sekolah adalah merupakan salah satu panggilan amanat agung. Sekolah merupakan cara yang paling efektif. Bayangkan Bapak sekalian, kalau ada anak-anak itu ibadah cuma 1,5 jam per minggu. Sekarang anak-anak itu 5-6 jam di sekolah, 5 hari per minggu. Dan hebatnya mereka yang datang ke sekolah. Pekerjaan misi, pekerjaan yang sangat kompleks. Dan Tuhan taruh beberapa orang misioner dan mereka harus datang kepada orang dengan susah payah. Sedangkan sekolah, anaknya datang sendiri. Orang tuanya yang berbayar. Bapak sekalian bisa bayangkan betapa efektifnya pengajaran firman Tuhan di sekolah kalau dilakukan dengan baik. Visi MPK di tahun 2030 menjadi lembaga yang mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, memberi dampak positif, dan berkarakter Kristianis. Ya, ini saya tidak mengulas lebih banyak, tapi saya ingin memperkenalkan MPK secara umum. Saya berharap melalui MPK ini, mungkin barangkali peserta webinar pada malam hari ini ada yang tergerak. Mau jadi pengurus MPK, mau berkolaborasi dengan MPK, atau menjadi bagian daripada proses di mana kita bisa membantu sekolah-sekolah yang tertinggal. Maka melalui visi ini, kita memiliki 5 misi daripada MPK ini. Misi yang pertama, misalnya, membangun kolaborasi dan menciptakan sinergitas antar semua stakeholder. Kita tahu sekolah itu punya stakeholder yang banyak. Maka kita berharap MPKW di seluruh Indonesia semakin kuat. Dan kemudian MPKW bekerja sama dengan yayasan secara kuat, secara internal. Kemudian bekerja sama dengan dinas pendidikan, berkolaborasi dengan gereja, berkolaborasi dengan perguruan tinggi Kristen, berkolaborasi dengan STT misalnya. Kemudian yang kedua, kesempatan yang Tuhan berikan melalui teknologi, mempercepat proses transformasi dan digitalisasi pembelajaran. Misi yang kedua. Misi yang ketiga, membantu sekolah Kristen yang tertinggal. Itu merupakan misi pokok kita. Sekolah-sekolah yang ada di 3T, yang tertinggal, yang terdepan, terjauh, atau bahkan mungkin 4T karena 1T-nya adalah yang terlupakan, ya. Mendorong dunia usaha untuk bekerja bersama-sama, kita tahu kita membutuhkan dana. Maka jemaat-jemaat yang sudah diberkati harus didorong. Mereka harus mampu memberikan beasiswa atau rela untuk membayar uang SPP yang lebih baik. Dan kelima, kita berharap 5-10 tahun lagi MPK memiliki jejaring dan semua sekolah Kristen di Indonesia. Dan semakin menciptakan budaya inovatif dan kreatif. Kita bisa menghimpun hampir 200.000 guru-guru Kristen di Indonesia melalui dalam satu jejaring atau satu platform. Atau 15.000, sekitar 20.000 kepala sekolah maupun guru agama bisa kita himpun dalam satu jejaring. Maka MPK ingin membuat kode etik guru di semester kedua. Ya, kita memulai menggodok melalui kode etik guru kita bisa menghimpun guru-guru Kristen di seluruh Indonesia. Harapan kita. Nah, Bapak sekalian, makanya solusi nasionalnya seperti apa? Nah, Bapak sekalian, solusi nasional untuk jangka panjang yang dibuat oleh MPK seperti ini. Kita harus memproduksi guru Kristen yang lebih banyak dan berkualitas. Itu merupakan hal yang pokok, yang fundamental, yang tadi sudah saya ceritakan. Dan solusi yang kedua adalah mengganti manajemen sekolah Kristen yang berkualitas. Karena manajemen adalah merupakan core competence di samping guru. Karena mereka merupakan pimpinan leadership. Leadership inilah yang akan menentukan baik jangka pendek maupun jangka panjang apakah sekolah itu akan menjadi sekolah yang lebih baik atau tidak. Dan kemudian ketiga, pembinaan guru-guru Kristen. Terus-menerus harus kita bina. Oleh karena itu, kita lihat 2+1, 2 untuk guru dan 1 untuk manajemen. Maka kalau kita perhatikan, kita berharap ada 3 stakeholder utama untuk bergerak, atau 3 pilarnya. Yaitu pilar pertama adalah gereja sinode, saya berharap banyak sekali mengikuti. Kemudian sudah pasti stakeholder yang kedua adalah perguruan tinggi Kristen STT, yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikut ini. Dan kemudian ketiga adalah pelaku usaha. Ini 3 stakeholder utama. Dan saya berharap nanti ke depan setelah melalui 3 stakeholder utama ini, ada 7 stakeholder yang bergerak bersama-sama. Makanya di slide berikut ini saya gambarkan, ada 7 stakeholder bersama-sama dengan MPK, Gereja Sinode, Yayasan, Perguruan Tinggi Kristen, dan STT, kemudian juga pelaku usaha, ada Kemendikbudnya, dan sudah pasti orang tua murid. Ya, ini dalam jangka panjang, 7 stakeholder yang nanti kita bungkus dengan berbagai pilar,
yang akan kita gerakkan di masa mendatang ya. Maka kalau kita lihat terutama contohnya 7 gerakan gereja, Bapak sekalian. Dan dari gereja apa yang bisa dilakukan? Gereja bisa membentuk pengurus yayasan sekolah Kristen yang berkualitas. Sangat penting sekali nomor 1 ini. Inilah yang didorong oleh MPK melalui gerakan dari gereja. Mendorong jemaat menjadi guru sebagai panggilan pelayanan. Jadi bukan hanya menjadi penginjil, Bapak sekalian, guru pun mereka bisa mengajarkan kebenaran kalau mereka dipanggil. Dan kenyataannya tidak banyak loh jemaat-jemaat Kristen yang mau menjadi guru. Kenapa? Karena tidak menjadikan karir yang baik. Tidak mendapatkan gaji yang layak yang bisa menghidupi keluarga mereka. Inilah persoalan yang harus kita pikirkan. Maka setiap gereja mereka harusnya semakin memuliakan pekerjaan guru. Berikan kepada mereka respect, berikan kepada mereka recognition ketika di gereja, sanjung mereka. Sebab pekerjaan mereka itu berat. Dan mereka juga sama seperti hamba Tuhan memberitakan kebenaran untuk anak-anak. Saya sudah mendengar banyak perguruan tinggi Kristen sulit mencari mahasiswa yang ada di FKIP untuk menjadi guru, terutama di kalangan Kristen. Yang ketiga, memberi beasiswa kepada jemaat yang menjadi guru atau menggerakkan jemaat pelaku usaha untuk memberikan beasiswa. Dan kelima, menggerakkan jemaat pelaku usaha untuk memberi donasi saja sudah. Atau membentuk pusat pendidikan guru berkolaborasi dengan perguruan tinggi Kristen. Sebagai contoh, saya dengar Kalam Kudus, ya, semester 2 mereka akan membangun satu training center untuk pembinaan guru yang jumlahnya sekitar 1.800 di Kalam Kudus. Kalau di BPK Penabur, saya yakin mereka sudah memiliki. BPK Penabur punya jumlah guru sekitar 3.800 ya. Mereka perlu membina guru-gurunya dengan baik. Dan kemudian menyusun strategi jangka panjang sekolah atau 5-10. Nah, Bapak sekalian, ini contoh gerakan untuk gereja. Sekarang saya tertarik untuk mengulas untuk sekolah perguruan tinggi Kristen, stakeholder yang penting juga. Nah, mari Bapak sekalian kita lihat secara sepintas data-data seperti ini. Perguruan tinggi Kristen di Indonesia, ya, ternyata dari 37 anggota perguruan tinggi Kristen yang menjadi anggota BKPTKI, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen, ternyata dari 37, ternyata hanya 21 saja yang memiliki jurusan FKIP, yang memproduksi guru. Bapak sekalian ingin tahu, jumlahnya untuk mahasiswa S1 15.215, untuk mahasiswa S2 611, di jumlah sekitar 15.800. Ya. Nah, kalau kita lihat 15.800, berarti setiap tahun hanya sekitar 4.000 saja guru diluluskan. Kalau 4.000 dikalikan 15, berarti hanya sekitar 60.000 siswa Kristen. Tapi problemnya, dari 4.000 yang lulus, tidak semuanya Kristen. Dan yang Kristen pun tidak semuanya ke sekolah Kristen. Anda bisa lihat Satya Wacana misalnya. Di Satya Wacana itu ada jumlah muridnya 1.800. Dan sebagian besar mereka tidak mengajar di sekolah Kristen. Karena mereka adalah mahasiswa non-Kristen. Demikian juga dengan beberapa perguruan tinggi. Next, please. Bapak sekalian bisa lihat misalnya untuk PAUD, misalnya ada 8 saja yang menghasilkan guru PAUD. Padahal PAUD itu sangat penting sekali. Seharusnya gereja dan sekolah Kristen memiliki keunggulan memiliki guru-guru PAUD. Dan kemudian kalau kita perhatikan untuk program studi sekolah dasar misalnya, ternyata hanya sedikit. Dan ini juga Anda bisa perhatikan untuk program studinya, untuk pendidikan anak usia dini cuma 4, sedangkan SD cuma 8. Hanya 8 FKIP yang kita miliki untuk SD dan 4 untuk PAUD. Ya. Kemudian yang per bidang, saya rasa tidak akan banyak membahas di slide berikut ini. Ini jumlah untuk guru-guru untuk per bidangnya. Mereka, ya, Anda bisa lihat nanti bahannya akan kita share kepada para peserta webinar malam hari ini. Tapi kesimpulannya, perguruan tinggi Kristen di Indonesia berpotensi menjadi bagian problem, bukan solusi. Total mahasiswa cuma 15.860 dari 21 FKIP. Hanya ada 4.000 Kristen yang baru. Mungkin hanya setengahnya yang akan mengajar sekolah Kristen. Itu pun sudah sangat optimis. Kalau cuma 2.000 berarti hanya 30.000 murid Kristen. Jumlah yang sangat kecil. Kita kekurangan guru. Tetapi intake-nya, output daripada FKIP ternyata juga kecil. Maka sangat mengharukan sekali. Bahwa sebenarnya perguruan tinggi Kristen di Indonesia tidak menjadi bagian solusi, maka menjadi satu wake up call. Maka MPK berupaya mendorong setiap perguruan tinggi Kristen kalau bisa tambah kapasitas. Gereja menambah beasiswa, mendorong untuk menjadi guru. Itu baru menjadi bagian solusi nasional. Maka 3 gerakan perguruan tinggi Kristen di Indonesia adalah, misalnya pertama meningkatkan kapasitas jurusan keguruan, menghasilkan guru Kristen yang lebih banyak,
memperbanyak beasiswa untuk calon guru Kristen, membantu pembinaan guru dan manajemen sekolah Kristen melalui pengabdian atau tridharma perguruan tinggi. Ya. Saya yakin beberapa peserta yang ada webinar ini yang dari perguruan tinggi, mereka sudah sangat memahami masalah ini. Nah, kemudian 3 gerakan untuk sekolah tinggi, STT misalnya, yang saya mau sebutkan dari MPK, kita mendorong untuk membuat program studi khusus pendidikan agama Kristen kalau bisa PAK, supaya menghasilkan guru agama, ya, jurusan PAK, atau kurikulum holistik, ya, MPK sudah mulai bekerja sama dengan berbagai universitas, kita sudah kerjasama dengan STT Saat, dengan STT Bandung, dengan Ukrida, dan juga mungkin dengan Maranatha. Saya berharap bisa kerjasama dengan Petra, kemudian Sadya Wacana, dan berbagai STT yang lain, kan? Kemudian bisa menciptakan kurikulum bersama-sama. Dan ketiga, pembinaan guru agama dan kepala kerohanian sekolah Kristen. Saya berharap peserta webinar yang STT pada malam hari ini, mari bersama-sama melayani Tuhan, memajukan sekolah Kristen di Indonesia melalui 3 gerakan ini. Nah, kemudian, Bapak sekalian, ini contoh, makanya di MPK ada 42 pengurus, dan ada 250 pengurus MPKW, kita ada 5 bidang, itu saya ingin memperkenalkan MPK, ada bidang pengembangan pendidikan, digital pembelajaran kedua, organisasi, kemitraan, kebijakan pendidikan, yang kemudian bersama-sama kita bisa melayani untuk memajukan sekolah Kristen Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dari 5 bidang itu, karena kita melihat betapa besarnya pelayanan MPK, maka kita juga menciptakan Dewan dan Task Force. Ya. Nah, kita ada 7 task force, Bapak. PAUD sudah didirikan, ada parenting, ada tim advokasi, doa konseling, misi, itu salah satu task force yang penting. Kita berharap melalui misi ada gerakan di mana Tuhan juga bisa membangkitkan melalui satu pemberitaan firman Tuhan, melalui revival worship di sekolah-sekolah tertentu, itu yang kita yakinin. Kemudian yang salah satu task force yang terpenting buat kita juga adalah sekolah di daerah 3T. Doakan supaya MPK bisa membangun task force ini, mengundang banyak orang-orang yang bertalenta yang punya panggilan supaya masuk dalam sekolah 3T. Kemudian kita bisa membantu sekolah-sekolah Kristen yang tertinggal di Indonesia ini. Oleh karena itu, slide yang terakhir Bapak sekalian, mengapa MPK peduli? MPK kita melayani karena kita percaya bahwa di MPK ini bukan organisasi. Kita bukan wakil pemerintah untuk sekolah-sekolah Kristen. Kita bukan asosiasi yang sekedar meeting yang penuh dengan birokrasi, kemudian lobby kepada pemerintah atau sebagai alat untuk sosialisasi kepada sekolah-sekolah Kristen, tidak. Tetapi kita memiliki hati bahwa di MPK ini, di Majelis Pendidikan Kristen sebagai lembaga, karena kita melihat MPK, sekolah-sekolah Kristen adalah ladang pelayanan. Maka MPK peduli. MPK bukan wakil pemerintah, tetapi pekerja untuk amanat agung semata. MPK bukan koordinator. Walaupun kita memiliki anggota 400, kita bukan koordinator, tetapi kita berperan supaya kita bisa menginspirasi, kita bisa equipping, kita bisa coaching mereka, supaya kita bersama-sama memajukan sekolah-sekolah Kristen yang tertinggal di Indonesia. Itulah sebabnya webinar pada malam hari ini kita lakukan bersama-sama. Maka di slide terakhir, kiranya Tuhan mendorong sekolah Kristen di Indonesia untuk menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, memberi dampak positif, dan berkarakter Kristiani. Saya langsung saja membaca pertanyaan dari Ibu Bapak. Nah, ini yang pertama, untuk sekolah kategori grade D dan E, bagian manakah dari lingkaran problem itu yang harus menjadi poin pertama yang harus dibenahi terlebih dahulu? Silakan, Pak Handi. Satu pertanyaan atau langsung 2 pertanyaan? Boleh, tapi ini agak berbeda, nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh, silakan. Oke, tadi kategori grade D dan E. Yang pertanyaan kedua terkait MPK. Yang kami membutuhkan bantuan SDM pendidik dan tenaga kependidikan Kristen yang berkualitas di samping sarana prasarana yang memadai. Bagaimanakah kami dapat memperolehnya? Silahkan, Pak Handi. Oke, baik. Untuk grade dan D dan E ya, ini memang persoalan yang tidak mudah. Sekali lagi, tadi sudah saya tampilkan dan saya sudah sharingkan bahwa memperbaiki sekolah tentu memiliki kompleksitas karena stakeholder-nya cukup banyak. Ya. Tapi pada intinya, nomor 1 yang harus dipikirkan sudah pasti adalah guru, Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, kalau mencoba memperbaiki kurikulum dan kemudian ternyata gurunya tidak mampu, juga akan sangat sulit. Walaupun tentunya ada sebagian yang kita lakukan secara paralel. Pasti kurikulum, proses pembelajaran juga diperbaikin, tapi kalau difokuskan prioritasnya adalah guru Bapak sekalian. Jadi percayalah, kalau sekolah yang memiliki guru-gurunya tidak berkualitas, karena Anda memberikan gaji yang sangat rendah, kemudian memberikan alasan walaupun gaji rendah, mereka itu memiliki panggilan, ya.
Tapi kadang-kadang yang dikhawatirkan adalah panggilannya siapa, ya? Panggilannya gereja atau panggilan dari Tuhan, ya. Itu kadang-kadang kita memaksakan diri. Maka kita perlu juga realistis, ya, karena sekolah adalah tempat di marketplace, dan guru-guru juga membutuhkan sesuatu yang untuk menghidupi keluarga mereka. Jadi memang kelompok dan DE ini kelompok yang tidak mudah karena cash flow-nya juga problem. Tapi saya mohon Anda prioritaskan untuk memperbaiki guru, ya, dengan cara merekrut guru-guru yang baru yang berkualitas atau melakukan pembinaan. Nah, kalau tidak kuat karena cash flow problem, kan, beritahu gereja, beritahu sinode, kan. Jangan sampai kemudian sinode melakukan pembangunan gereja fisik yang luar biasa, mereka mengeluarkan uang miliaran, puluhan miliar, maka sangat ironis sekali. Ada gereja-gereja bangunannya luar biasa, kan, mewahnya luar biasa, dan kemudian gereja itu hanya dipakai sekitar 10 jam per minggu, ibadah 2 jam, persekutuan doa 2 jam, meeting 2 jam, dan sekolah yang dipakai 5 jam dikalikan 5-6 hari setiap hari, dan sekolahnya buruk. Padahal sekolah tadi dimiliki oleh gereja. Kenapa? Gereja tidak berikan prioritas. Jadi kadang-kadang ada beberapa sekolah D dan E, gerejanya sebenarnya memiliki keuangan. Maka jawabannya adalah perbaikin guru, Bapak sekalian. Baik melakukan pembinaan guru, dan kemudian juga melalui rekrutmen guru-guru yang berkualitas. Kalau tidak bisa sendiri, Anda berkolaborasi dengan sinode, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Kemudian kedua, sudah pasti all about leadership, ya. Nah, terutama teman-teman rekan-rekan pelayanan di sinode, ya. Coba pikirkan evaluasi, cari pengurus yayasan yang baik, Bapak sekalian. Karena itu sangat menentukan. Pengurus yang baik syaratnya cuma 3. Satu, mereka punya passion pendidikan. Saya melihat banyak pengurus yayasan cuma karena jabatan saja mereka menikmati duduk punya jabatan. Tapi cari yang punya passion pendidikan. Mereka yang punya kepercayaan bahwa pendidikan itu demikian pentingnya, hatinya memang ada keinginan untuk membuat pendidikan berkualitas. Kemudian kedua, cari yang punya komitmen. Ada yang punya passion tapi tidak punya waktu, meeting aja nggak pernah datang gitu, ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya selama 1 tahun cuma meeting cuma sekali 2 kali dan tidak banyak yang dia bahas. Padahal dia punya passion tapi tidak punya komitmen. Tapi yang ketiga, bisa punya passion, punya komitmen, tapi cari juga yang punya kecakapan, ya, punya talenta, ya. Punya talenta apa? Ada berbagai orang punya talenta pemikiran, punya talenta dalam hal keuangan, dan punya talenta dalam hal berbagai networking misalnya dan segala macam. Jadi perlu ada komposisi yang pas. Jadi saya fokuskan coba dalam waktu sangat pendek ini guru dengan berbagai cara, dan kemudian fokuskan kepada masalah yang berhubungan dengan kepemimpinan, yaitu ada yayasan. Dan kalau Anda memperbaiki hal-hal yang kecil-kecil dengan staff-staff segala macam, itu perbaikan yang mungkin tidak akan tahan lama dan tidak fundamental, terutama untuk D dan E. Karena apa? Obatnya sudah bukan hanya sekedar vitamin, ya, kalau D dan E itu. Kan? Jadi ibaratnya orang sakit, ya, kan, tidak bisa pakai vitamin A, B, C, D atau suplemen, tapi memang membutuhkan obat tertentu yang lebih keras, ya. Ya, kalau untuk mencari tenaga kerja pasti, ya, MPK sebenarnya sudah pasti tidak sepenuhnya bisa membantu dalam macam seperti ini, tapi kan kita punya jaringan, kita punya networking. Nanti silahkan kontak MPK. Rasanya Anda bisa masuk kepada website MPK, di sana juga Anda bisa menulis, ya, tulis chat, ya, akan membantu. Kita akan menghubungkan. Misalnya contohnya mencari guru agama, kita akan hubungkan berbagai STT yang menyediakan guru agama, atau mencari orang-orang tertentu. Kalau kita memiliki database, kita memiliki networking, kita akan bantu untuk mencocokkan, memenuhi rekrutmen yang dibutuhkan daripada sekolah bersangkutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handi. Tadi peningkatan kualitas guru dan leadership di yayasan, ya. Kalau untuk MPK nanti dapat langsung hubungi dari sekretariat MPK. Berikutnya Pak Handi, ini pertanyaan yang akan saya gabung karena pertanyaannya sangat mirip. Banyak yang tidak masuk SMA Kristen karena katanya ada rumor kalau ke SMA negeri maka akan lebih mudah masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada lebih banyak kuota untuk masuk PTN melalui SMA negeri. Nah, apakah strategi sekolah Kristen untuk hal ini? Kalau ke universitas swasta tentu hanya orang kaya saja yang bisa karena harganya mahal. Nah, yang ketiga, pendidikan yang berkualitas pasti harganya lebih mahal sehingga identik sekolah Kristen adalah pendidikan untuk orang kaya. Bagaimana mengatasi image seperti ini menurut Pak Handi? Silakan Pak Handi. Ya, terutama pertanyaan nomor 2 dulu, ya. Sekali lagi,
Saya melihat contoh misalnya di grupnya Pelita Harapan. Memang karena Pelita Harapan itu kan bukan dibangun ala sama sinode, tapi memang dibangun sama entrepreneur ya. Jadi memang lebih mudah, mereka tidak birokrasi, mereka punya visi misi yang lebih mudah tereksekusi. Kayak contohnya Pelita Harapan, mereka punya sekolah yang mahal misalnya, dan kemudian sekolah mahal itu memberikan cash flow yang bagus, tapi kemudian mereka juga memberikan sekolah Dian Harapan yang akhirnya untuk kelas tertentu, dan sekolahnya juga akhirnya juga saya lihat cash flow-nya positif, pasti bagus, tapi sebagian daripada cash flow itu mereka gunakan juga untuk membangun teachers college, membangun guru, mereka punya sampai 1.100 mahasiswa guru, dan akhirnya dengan supply gurunya sendiri, satu strategi yang sangat luar biasa, mereka tidak kekurangan guru karena menghasilkan guru sendiri, dan akhirnya mereka sanggup ekspansi ke sekolah Lentera. Dan mereka mensuplai berbagai guru sekolah Lentera yang notabene digunakan untuk kelompok-kelompok yang relatif tidak mampu membayar SPP yang mahal ya. Jadi SPP sangat murah, terjangkau. Nah, itu salah satu gambaran saja yang menurut saya bisa diterapkan oleh banyak gereja. Maka memang choice-nya dengan gereja harus duduk bersama-sama. Apakah gereja itu tertarik hanya ingin membangun sekolah misi misalnya? Ada beberapa sekolah PAUD misalnya yang didirikan oleh Pesat misalnya. Ada beberapa sekolah yang dibantu oleh Compassion. Ada beberapa sekolah yang memang dibangun untuk sekolah misi, bagian daripada amanat agung. Mereka yang menyebarkan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu sudah pasti tidak boleh mahal. Tapi memang perlu dilakukan dukungan banyak stakeholder. Tapi kalau sekolah-sekolah mau sustainable, tidak ada choice lain. Ya. Anda harus menerapkan tadi salah satu perhitungan yang saya katakan, kan, berapa uang SPP-nya. Itu sesuai dengan apa yang disubsidi oleh negara. Dengan cara seperti itulah kita bisa lebih sustainable, kita membangun sekolah yang berkualitas. Makanya kalau saya tanya, dikatakan, gimana kalau sekolah Kristen itu bisa lebih murah dari negeri? Ya nggak mungkin lah. Orang negeri itu disubsidi sama negara. Itu sudah satu impossible. Itu satu hal yang tidak bisa terjadi. Di seluruh dunia tidak terjadi. Kalau Anda pergi sekolah Kristen di Amerika, di Eropa, sekolah itu pasti lebih mahal. Ya. Tapi kenapa kemudian mereka tetap pilih sekolah Kristen? Sebagian besar mengatakan karena kualitasnya lebih baik. Dan sebagian mengatakan saya ingin mendapatkan pendidikan supaya anak-anak saya dididik dalam konteks karakter Kristiani. Supaya mereka mengenal firman Tuhan. Karena buat mereka itulah panggilan yang lebih penting. Maka otomatis kalau dalam perspektif seperti ini, kan, seluruh gereja bisa juga membangun sekolah di mana mereka cukup bisa melakukan ekspansi, tapi di saat bersamaan, sekali lagi, berikan banyak beasiswa, ketuk hati para jemaat-jemaat yang kaya, supaya mereka bersedia membantu, tidak ada cara lain. Dan kemudian dalam jangka panjang, setelah cash flow-nya banyak, Anda bisa mulai membangun sekolah-sekolah yang lebih terjangkau. Jadi ada portfolio antara sekolah-sekolah yang relatif cukup mahal, dan kemudian cash flow-nya bagus, dan akhirnya gunakanlah itu dengan hati supaya kita bisa membangun sekolah-sekolah untuk kelompok-kelompok yang marginal. Tidak ada cara lain ya. Kalau memang tidak bisa dilakukan, jangan bikin sekolah. Perkuat sekolah minggu, perkuat sekolah-sekolah informal saja. Jadi sebenarnya choice-nya bukan sekolah formal. Apalagi ke depan, 5-10 tahun lagi karena teknologi dan juga dari undang-undang sisi yang baru, yang namanya pendidikan, bisa pendidikan formal, dan pemerintah semakin mengakui pendidikan non-formal atau pembelajaran informal. Ada 3. Dan gereja bisa melakukan proses pembelajaran informal untuk melengkapi kalau mereka mau sekolah di tempat lain, tapi dididik secara Kristiani melalui proses pembelajaran informal. Jadi ada banyak cara dan tidak memaksakan diri untuk sekolah. Nah memang sekarang kalau kita sudah bukan rahasia umum lagi, kalau kita melihat banyak sekolah-sekolah negeri pasti mendapatkan jatah lebih banyak ya. Dan kita tahu kan ada hampir separuh penerimaan daripada universitas negeri itu melalui jalur tanpa tes ya kan, yang sudah dilakukan. Dan kemudian kalau yang tidak diterima, kemudian mereka harus mengikuti namanya UTPK kan, ujian tertulis berbasis komputer. Kemarin kita tahu tahun lalu biasanya mereka harus mengambil tes, ada 2, TPA dan TPS. TPA itu adalah tes potensi akademik dan TPS adalah tes potensi skolastik ya. Itu adalah aptitude test. Tapi kemudian pemerintah menyadarin TPA itu tidak baik, oleh karena itu tes ke negeri sudah tidak ada TPA lagi, tidak ada tes mata pelajaran, tapi yang ada adalah TPS yang lebih banyak ke arah critical thinking dan sebagainya. Nah, tapi poin saya, memang kalau untuk yang tanpa tes, pasti jatah sekolah negeri pasti lebih baik, lebih banyak, karena universitas negeri itu
sudah bukan rahasia lagi kan. Tapi tentu saja untuk jatah yang di mana mereka bisa berkompetisi melalui ujian tertulis yang berbasis komputer kalau tahun lalu, kalau tahun ini hanya TPS saja, ya kita upayakan. Saya lihat banyak sekolah-sekolah swasta yang akhirnya di jalur ini mereka juga masih menikmati cukup banyak ya. Kan. Tapi sekali lagi kan, belum tentu kan anak-anak kita choice-nya kan ke negeri. Dan banyak universitas perguruan tinggi Kristen juga sangat bagus. Kalau kita perhatikan, kita tahu ada sekolah seperti Petra misalnya, ada perguruan tinggi Satya Wacana, atau ada Ukrida, ada Maranatha, ada Parahyangan kalau untuk Katoliknya, swastanya juga banyak yang bagus ya. Dan tergantung pilihan kita, kadang-kadang ini agak sulit untuk dibicarakan. Saya terlalu mungkin agak menyimpang nanti untuk dibicarakan nanti ke depan suatu hari mungkin perlu pembicaraan lebih dalam ya. Tapi sekali lagi, memang kalau ditanya ya pasti choice-nya lebih baik daripada negeri karena kita tahu jatahnya. Tapi kalau diimbangin kan anaknya juga pandai melalui proses tes, saya rasa juga bisa dilakukan ya. Mungkin begitu Alan, dan ini karena sudah jam, mungkin satu pertanyaan saja, kemudian kita tutup dengan doa ya. Biar adil 2 deh ya Pak, karena satu lagi ini tentang guru nih Pak. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab cepat ya, menghormati jamnya ya. Nah ya. Ini yang pertama nih Pak Handi, terkait tentang kualitas pendidikan. Gimana cara meningkatkan kualitas pendidikan, nah tapi juga ingin sekolahnya tetap terjangkau, karena kualitas pendidikan membutuhkan resource. Kemudian terkait guru, Pak Handi, apakah ada kiat-kiat untuk menggerakkan gereja-gereja yang kaya untuk mendukung dana kepada sekolah-sekolah Kristen yang ortu murid-muridnya tidak mampu membiayai operasionalnya? Silakan Pak Handi. Ya, yang nomor satu ya, sudah pasti makanya tadi dimulai dengan kepemimpinan. Saya berharap kalau pengurus yayasan yang baik, mereka juga bisa jeli melihat berbagai peluang ya. Tadi saya sampaikan ada satu slide yang menarik. Saya tidak bisa membahas lebih dalam, tapi nanti di webinar yang akan datang, MPK mungkin bisa memberikan gambaran. Bahwa ke depan itu Tuhan juga memberikan opportunity. Karena itu jangan patah arang. Ada banyak cara efisien sehingga membuat kualitas kita lebih baik. Salah satu yang sangat besar, terutama dalam teknologi. Teknologi sekarang memungkinkan terutama digitalisasi pembelajaran. Jadi banyak sekolah bisa mendapatkan konten yang baik. Tapi caranya seperti apa? Setiap sekolah harus humble juga untuk bisa berkolaborasi. Saya berharap makanya MPK mendorong seperti penabur punya program penabur Nusantara misalnya. Saya mendorong juga IPK, saya mendorong Kalamudus, saya mendorong sekolah-sekolah yang baik ini supaya bisa berbagi. Sehingga apa? Sekolah-sekolah yang tertinggal bisa dengan efisien mendapatkan kontennya. Jadi hanya dengan cara kolaborasi, dengan cara berbagi. Maka Quo Vadis yang kedua tadi bisa terjawab. Sekolah yang kuat, sekolah yang baik, jangan egois. Dan MPK mencoba melakukan fasilitasi seperti ini, maka MPK sangat mendorong sekali sekolah-sekolah yang baik untuk berbagi. Nah ini cara yang efisien. Ya, makanya Bapak sekalian membutuhkan kolaborasi. Dan teknologi memungkinkan kolaborasi dilakukan dengan cara efisien. Dan yang kedua misalnya, hal yang kedua mengenai masalah kurikulum. Kurikulum Merdeka ini salah satu kesempatan yang Tuhan berikan loh ya. Kita bersyukur memiliki menteri yang cukup terbuka dan akhirnya membuat kurikulum Merdeka dan memberikan space yang luar biasa. Bahkan nanti kalau Sisdiknas yang baru ini akan diundang-undangkan, nanti hanya ada 3 mata pelajaran yang akan distandarisasi pemerintah, yaitu adalah pelajaran agama, pelajaran Pancasila, dan bahasa Indonesia. Sisanya Anda boleh buat sendiri. Maka saya berharap suatu hari akan ada banyak kurikulum musik Kristen, ada kurikulum yang berhubungan dengan etika Kristen, kepemimpinan Kristen, personal development Kristen. Ada banyak hal yang bisa disatukan dan juga secara holistik dan worldview-nya bisa dimasukkan. Itu cara yang murah juga, cara yang efisien, yang membangun sekolah. Tapi yang kita membutuhkan visi misi yang baru, dari leadership yang baru, akhirnya bisa membangun. Saya melihat ada banyak peluang yang bisa kita tangkap dalam hal seperti ini. Pertanyaan yang kedua, nah ini memang membutuhkan banyak networking ya. Saya juga makanya itulah sebabnya melalui MPK pula kita berharap dengan berbagai jejaring ya. Kita juga mengetuk banyak sinode-sinode yang diberkati oleh Tuhan supaya mereka memikirkan bagaimana mereka juga menjalankan misinya bisa membantu sekolah-sekolah yang tertinggal. Jadi kalau ditanya jawabannya ya mungkin walaupun harus diakui tidak mudah juga buat sinode besar yang berkelimpahan kemudian membantu sekolah-sekolah di bawah sinode yang lainnya. Ini itulah sebabnya konferensi nasional itu kita lakukan bersama-sama dengan PGI.
Saya juga berharap kerjasama dengan PGI kita akan bisa mengetuk hal seperti ini ya. Ayo, sinode yang sudah diberkatin dan sekolah yang sudah berberkatin, Anda lihat banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kita.